Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Fazanugraha dengan nomor induk mahasiswa 1700031. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam yang tergabung di kelas B tahun 2019. Lalu saya adalah salah satu mahasiswa juga yang mengontrak mata kuliah Basic Life Skill yang diampu oleh Pak Saiful dan Pak Toto. Nah, sebelumnya saya buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Basic Life Skill, itu Basic Life Skill 1. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik sekali yang sudah saya analisis dari tugas sebelumnya, yaitu buku tentang makna kehidupan yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar. Nah, karya dari Ahmad Khadim. Nah, buku ini itu covernya. Nah, buku ini sangat menarik sekali karena berbeda dengan buku-buku tentang Syekh Siti Jenar yang lainnya. Buku ini mengungkapkan secara detail bagaimana Syekh Siti Jenar hidup, bagaimana Syekh Siti Jenar beraktivitas, bagaimana Syekh Siti Jenar beribadah, bagaimana tata cara ibadahnya, bagaimana tata cara zikirnya, bagaimana kehidupan mistisnya, dan bagaimana interaksinya dengan para wali yang lain. Buku ini bukan buku tentang biografi, teman-teman. Buku ini jadi bukan buku biografinya Syekh Siti Jenar, bukan. Tapi buku ini mengungkapkan makna kehidupan dari Syekh Siti Jenar. Nah, judulnya saja makna kehidupan. Buku ini adalah buku yang mengungkapkan atau memberitahu, menginformasikan kepada kita pembacanya bagaimana konsep berpikir dari Syekh Siti Jenar dalam mengolah ketauhidannya, dalam mengolah akidahnya, dalam mengolah fikihnya. Jadi buku ini bukan buku biografi, teman-teman. Nah, yang pertama, buku ini membahas tentang sifat-sifat Allah, teori-teori sifat-sifat Allah, sifat yang 20 menurut perspektif Syekh Siti Jenar. Jadi buku ini itu mengungkap teori-teori dari Syekh Siti Jenar terhadap masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid. Yang kita tahu bahwa Syekh Siti Jenar memang menjadi sosok yang pro kontra di kalangan masyarakat kita ataupun di kalangan para alim juga, bahwa Syekh Siti Jenar banyak kalangan yang mengatakan sesat, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang wali yang sudah menapaki makom yang tertinggi, gitu. Artinya sudah bermakrifatullah. Nah, dalam buku ini benar-benar diungkap secara detail oleh Ahmad Khadim ini. Bagaimana tata cara ibadahnya. Bagaimana Syekh Siti Jenar itu ada yang dinamakan salat daim, ada yang dinamakan salat at-tunggal, ada yang dinamakan zikir sasahidan. Yang kita tahu di literatur buku lain itu gak akan diungkapkan, karena ini tuh informasi yang benar-benar langka, teman-teman, yang benar-benar susah. Adapun juga mungkin dari sumber-sumber yang tidak valid. Nah, kerennya dari buku ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kerennya dari buku ini adalah buku ini itu Ahmad Khadim ini mengambil dari sumber-sumber primer yang insya Allah sumber-sumber itu valid. Jadi luar biasa sekali buku ini. Nah, kenapa saya percaya juga sama buku ini? Bukan percaya, maksudnya saya yakin juga untuk menganalisis buku ini sebagai tugas, karena penulisnya ini Ahmad Khadim ini adalah lulusan dari 3 pondok pesantren yang terkemuka di Indonesia. Bayangkan, beliau lulusan Darul Ulum, beliau lulusan Tebu Ireng, beliau lulusan dari pondok pesantren
Darussalam Gontor. Luar biasa sekali kan. Makanya pengetahuan beliau tentang Syekh Siti Jenar, bagaimana ajarannya, bagaimana pola fikirnya, bagaimana konsep berfikirnya, bagaimana visi misi tauhidnya, itu beliau ungkapkan secara detail. Makanya teman-teman harus baca buku ini karena benar-benar keren banget, benar-benar kita jadi tahu bahwa bagaimana tingkah laku Syekh Siti Jenar yang sebenarnya, dan bagaimana perspektif dari seorang wali yang makomnya sudah tinggi, dan bagaimana kesucian, kebersihan jiwanya dalam beribadah kepada Allah. Jadi kita benar-benar tahu nih bagaimana Syekh Siti Jenar diungkapkan. Nah, sebenarnya buku ini tuh berseri teman-teman kalau bisa lihat. Jadi Bapak Ahmad Khajim ini itu menuliskan tentang Syekh Siti Jenar tidak hanya satu buku, saking beliau detailnya. Ada Syekh Siti Jenar tentang makrifat kesunyataan, ada Syekh Siti Jenar Ma'rifat Kesunyataan 2, lalu ada Syekh Siti Jenar tentang makna kematian, dan ada tentang serat Wedatama. Nah, serat Wedatama ini adalah serat yang membahas tentang Syekh Siti Jenar juga. Jadi beliau ini concern banget dalam membahas sosok Syekh Siti Jenar, dari mulai yang zahirnya hingga yang batinnya, dari mulai yang nyatanya hingga yang fananya, dari mulai dunianya hingga yang gaibnya. Masya Allah, beliau ini detail sekali. Jadi saya sangat terkagum-kagum ketika membaca ini, dan saya semakin mengagumi sosok Syekh Siti Jenar ini, luar biasa. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang bukunya. Saya nggak akan bahas banyak-banyak. Saya nggak akan bahas banyak-banyak buku ini karena keterbatasan dari waktu juga, dan dari keterbatasan ilmu juga. Karena buku ini Masya Allah tinggi sekali. Buku ini, buku Syekh Siti Jenar, kan saya bilang ini membahas semua segalanya, maka tinggi sekali ini. Makom saya belum nyampe sebenarnya untuk membahas teori-teori yang diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar. Tapi bismillah, kita akan terangkanlah, saya akan terangkan sedikit tentang isi buku ini. Pertama, kita sudah tahu bahwa Syekh Siti Jenar itu punya konsep dasar tauhid yang menjadi sangat pro kontra. Konsep dasar mandungkali kaula kalawan Gusti, atau konsep bersatunya antara ingsun dengan zat Allah. Nah, kalau kita fahami itu secara zahir, maka kita akan mendapati kesesatan yang nyata sebenarnya. Tapi seketika saya membaca buku ini menyuguhkan berbagai perspektif, baik perspektif kewaliannya Syekh Siti Jenar atau perspektif masyarakat awam. Nah, perspektif yang sebenarnya bisa kita ambil sebagai kita masyarakat awam adalah bahwa konsep manunggali kaula Gusti itu adalah ketika itu dipakai agar raja dan masyarakat itu bisa menjadi satu, bisa berkolaborasi, bisa bisa bekerja sama, tidak ada kasta-kastaan, tidak ada strata sosial, strata ekonomi, strata kekuasaan. Jadi konsep itu bisa dipakai seperti itu. Cuman kalau kita tarik yang lebih jauhnya lagi, maka ini adalah konsep tauhid yang visioner lah, bisa dikatakan seperti itu. Karena ya luar biasa konsep menunggali kaula Gusti ini. Ini dibahas tuntas di buku ini tentang konsep menunggali kaula Gusti, bagaimana konsep-konsep akidah Jabariyah, Qadiriyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini benar-benar dibahas. Dan kalau kita bedah buku ini, mungkin bisa habis, gak akan habis cuma sehari, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan mungkin kalau kita bahas teori-teori yang ada di sini. Bagaimana sifat 20 dibaginya wujud kidam baqam khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Ini dibahas menurut perspektif Syekh Siti Jenar ketika mengajarkan kepada murid-muridnya. Lalu bagaimana Syekh Siti Jenar diingatkan oleh wali-wali yang lain, oleh utusan ketika itu dari kerajaan Demak, bahwa Syekh Siti Jenar diingatkan bahwa teorinya bisa menyimpangkan dan akhirnya dieksekusi di Cirebon. Ini diungkapkan semua di sini.
Sampai tata cara ibadahnya aja teman-teman. Tata cara ibadah dari Syekh Siti Jenar aja ini diungkapkan. Salah satunya adalah wirid sasahidan. Kalau boleh mungkin saya akan bacakan, tapi bukan untuk dipraktekkan ya teman-teman, karena kita belum nyampe lah makomnya. Kita belum mengerti maksud ini apa, maksud itu apa. Kita masih awam, masih dasar, masih syariat. Beliau ini telah dibahas di sini bahwa beliau telah sampai ke dalam makom hakikat, makomnya ma'arifat, makomnya aulia, seperti yang saya bacakan tadi kan suratnya, inna auliya Allahu la khauf alaihim wa lahum yahzanun. Beliau ini udah nggak ada rasa takut. Bahkan beliau mengatakan bahwa tidak ada yang lain selain Allah. Yang aku lihat Allah, yang ada dalam diriku Allah, semuanya Allah. La khauf alaihim wa lahum yahzanun. Jadi beliau sudah nggak ada rasa takut. Nah, ini salah satu tata cara ibadahnya. Tapi saya bacakan, tapi bukan untuk ditiru ya, karena banyak sekali aspek-aspek. Di sini mengandung hal mistis. Di sini mengandung, kalau kita belum sampai, ini akan mencapai kesesatan. Makanya bukan untuk ditiru. Bukan untuk ditiru. Allah. Bentar ya teman-teman. Tadi itu di halaman tentang zikir sasahidan namanya. Beliau ini mempraktekkan zikir sasahidan ini kemarin. Allah ya Allah. Jadi bukan untuk ditiru, sekali lagi teman-teman ini ya. Tentang tata cara ibadahnya Syekh Siti Jenar ini. Nah teman-teman, tadi setelah saya cari lagi, akhirnya saya menemukan transkripnya. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan untuk ditiru ya teman-teman ya. Ini hanya jadikan aja informasi aja, jadikan wawasan informasi, wawasan intelektual, wawasan yang menambah integritas. Udah itu aja, jangan dipraktikkan. Jadi zikir sasahidan ini adalah zikirnya Syekh Siti Jenar. Sasahidan itu dari kata syahadat. Nah, syahadatnya Syekh Siti Jenar ini disebutnya adalah syahidan ini syahadat makrifat. Nah, saya bacakan seperti ini. Syahadat ma'rifat ini, atau dalam bahasa Jawanya sasahidan, yang dizikirkan oleh Syekh Siti Jenar itu adalah ingsun anak seni ing dating sun dewe, satuhune ora ana pangeran amung ingsun, lan nakseni satuhune Muhammad iku untuk utusan ingsun. Ia sajatine kan aran Allah iku badaningsun, Rasul iku rahsaningsun, Muhammad iku cahaya ningsun. Ia ingsun kan urip tak kena ing pati, ya ingsun kan eling tak tan kena ing lali, ya ingsun kang langgeng ora kena awah gingsir ing kahana jati, ia ingsun kang waskita ola kasamaran ing sawiji-wiji, ia ingsun kang amurba amisesa kang kawasa wicaksana ora kukurangan ing pangerti, biar sampurna padang terawangan, ora karasa apa-apa, ora anak katon apa-apa. Nah, transkrip ini ditulis dalam bahasa Jawa karena memang Syekh Siti Jenar kan beliau ini ajarannya ininya di daerah Jawa. Pesantrennya pun pesantren Lamah Abang itu di daerah Jawa ya. Nah, artinya ini ada yang kelewat. Terakhir, mung insun kang ngeliputi ing alam kabeh kalawan kodrating sun. Nah, artinya itu adalah teman-teman, aku bersaksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tiada Tuhan selain aku.
Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup tidak terkena kematian, akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa, akulah yang kekal tanpa kena perubahan di segala keadaan. Akulah yang selalu mengawasi dan tiada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku. Akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian. Sempurna, terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kodratku. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita amalkan ini udah pasti sesat ini. Tapi kita tidak tahu dari perspektifnya Syekh Siti Jenar ini apa tujuan dia menyusun zikir atau wirid sasahidan ini atau syahadat ma'rifat ini. Kita nggak tahu. Maka saya katakan kan saya hanya sebagai pembaca saja, tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengkomentari lebih lanjut karena makom saya belum sampai situ. Makom saya belum sampai makomnya para aulia yang hatinya bersih, penuh kesucian jiwa, sudah bisa bertazkiyatun nafs. Nah, saya belum nyampe. Jadi itu sedikit petikan dari buku ini yang sangat menarik. Jadi buku ini mengajarkan zikir-zikirnya termasuk sholatnya nih. Kalau mau saya bacakan. Jadi ada disebutkan dalam buku ini namanya sholat at-tunggal. Nah, sholat at-tunggal ini adalah sholat satu rakaat yang dilakukan pada tengah malam saat purnama penuh. Sholat ini sebenarnya merupakan teknik untuk menarik energi cahaya rembulan untuk kesejahteraan hidup. Tata caranya adalah panjang tata caranya. Saya nggak bisa ungkapkan karena saya khawatir nanti disalahgunakan juga sebenarnya. Tata caranya panjang dan ya untuk orang awam pasti akan menstigma bahwa ini sesat. Dan saya pun kalau secara secara kacamata syariat ini adalah suatu hal yang sesat. Tapi kita tidak tahu, banyak karamah, banyak rahasia, banyak sirnya para waliullah itu kita nggak tahu. Maka kalau saya pribadi ta'zim dengan Syekh Siti Jenar, dengan makom beliau. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan, terutama tadi zikir, sholat, dan ibadah-ibadahnya jangan antum praktekkan, jangan teman-teman semua praktekkan, karena beliau ini udah waliullah, sedangkan kita ini masih awam, hati kita masih kotor. Jadi kita nggak tahu, bisa-bisa kita sesat. Makanya kita tidak tahu maksud dan tujuan spesifiknya beliau untuk menyusun wirid, zikir, dan lain sebagainya ini. Kita sebagai makhluk yang normal, yang bersyariat, sudah amalkan saja zikir-zikir syariat, ratib haddad, ratib hattas, salawat nariyah, yang umum lah seperti itu ya. Kalau beliau kan sudah beda makomnya, makanya ambil saja hikmahnya, jadikan wawasan informasi saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Al-Fakir. Al-Fakir mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.